Yang kedua tadi ayyakunal fa'ilu isman zahiran muttasilan. Jadi fa'ilnya adalah isim zahir yang bersambung hakikiyat ta'nisi, mufradan aw tasniyatan lahu aw jam'an. Jadi sama adanya dia fa'ilnya itu menjadi mufrad atau tasniyah atau musanna atau jama'. Pemanya ja'at hindatun toh. Ja'at hindatun berarti jama'. Kalau musannanya Hindu berapa? Ya ja'at hindani berarti 2 hindani tuh. Ja'at hindatun berarti banyak hindatu yang datang. Jadi apakah dia mufrad fa'ilnya atau musanna atau jama', maka tetap dia wajib hukumnya di ta'nis, wajib hukumnya di ta'nis. Ada pertanyaan tadi? Kalau bisa digeneralkan tiap-tiap domir marji pada yang sebelumnya, berarti yang kalau sebelumnya misalkan muannasnya majazi, tetap aja harus muannas ya domirnya itu. Enggak perlu domir mutasil bifinya gitu. Maksudnya? Misalkan dalam ini contoh innahu, innaha. Nah berarti lihat siap sebelumnya ya, siap kalam sebelumnya. Kalau asyamsu berarti meskipun asyamsu tapi innaha aja ya gitu. Marjinya ke asyamsu. Iya boleh. Oh gitu semuanya gitu. Iya artinya kalau majazi innaha boleh. Nah ini coba ini sebentar ada kita pembahasan kapan posisinya boleh sebagai al-rajih, mana sebagai marju. Oke. Nah tapi ini yang wajib. Dua tadi yang wajib tuh. Kalau dihafal dan 2. Nanti kayaknya terakhir nanti ada ujiannya tuh yang bagus jawabannya dapat hadiah. Dapat buku. Tafsir ayat Hakam. Belum punya. Berarti sudah kan? Jadi sudah 2 tadi. Makanya dicatat. Nanti dikasih ujian. Nanti. Saya punya begini. Ada pun tadi saya katakan itu tadi wa amma qauluhu fa iza seperti tadi saya katakan iza ja'akal mu'minatu. Iza ja'a, kenapa tidak dikatakan iza ja'atka? Itu ada 2 kemungkinan, menurut ada yang mengatakan bahwa miman boleh tidak dimuannaskan amin di situ, fi'il di situ, karena miman dia berubah jadi majasi ketika diperantarai oleh maf'ul. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak, karena yang menjadi fa'il itu sebenarnya iza ja'akal mu'minatu, bukan mu'minatunya tapi alif lamnya katanya. Alif lamnya yang menjadi fa'il, sehingga tidak perlu dimuannaskan. Itu tadi yang wajib. Nah sekarang wa amma ta'nisur rajihu. Adapun artinya ta'nisur rajih kalau dimuannaskan namanya itu lebih afdal dibandingkan tidak dimuannaskan. Tapi pada dasarnya boleh untuk tidak dimuannaskan. Tapi yang namanya ar-rajih. Ta'nisur rajih. Itu dalam 2 masalah juga. Pertama, ayyakunal fa'ilu zahiran muttasilan majaziyat ta'nis. Kalau fa'ilnya bermuannas bersambungan hakikiyat ta'nis, fa'ilnya bersambungan dengan hakikiyat ta'nis, maka wajib hukumnya di kilmah wahdah. Wajib hukumnya untuk ditaniskan. Tapi kalau yang menjadi fa'il adalah muannas majazi, itu artinya persentasenya untuk ditaniskan sekitar 80, untuk dimusakarkan sekitar 20. Seperti tadi contoh saya katakan, makanya tadi poinnya kita tadi mengatakan asyamsu tala'at. Tapi ketika dirubah menjadi tala'at, dirubah di atalah di depan kemudian syamsu di belakang, jadi boleh dikatakan
tala'atis syamsu 80%, tapi boleh juga kita mengatakan tala'ah asy-syamsu. Dua-duanya boleh. Nah, karena kenapa dalam Al-Qur'an kaqaulika tala'atis syamsu, seperti karena dalam Al-Qur'an banyak. Coba, wa ma kana salatuhum. Wa ma kana, meskipun ini dalam masuk dalam masalah permasalahan kana isim dan kabarnya, wa ma kana salatuhum. Maunya kan kalau kita sesuai dengan kaidah wa ma kanat salatun, ternyata tidak jumpai dalam Al-Qur'an banyak hal-hal yang seperti itu ternyata tidak ditaknis. Semestinya wa ma kanat salatun. Seperti juga fanzur kaifa kana. Di dalam ayat lain juga kita jumpai fanzur kaifa kana akibat kaifa kana. Terkadang ditakniskan. Tadi sini tidak ditakniskan. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim. Kemudian ayat juga lain dalam naibul fa'il wa jumi'a syamsu wal qamar. Surah apa itu? Wa jumi'a syamsu kan? Asy-syamsu di situ berposisi sebagai apa? Naibul fa'il kan? Tapi sebenarnya boleh kita baca, kalau andaikan bukan Al-Qur'an boleh saja kita membaca wa jumi'ati syamsu wal qamar. Tapi seperti yang saya pernah katakan kemarin, bahwa Al-Qur'an itu merupakan kaidah. Jadi apapun pernyataan pakar-pakar nahu, tidak boleh dijadikan pegangan kalau bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau memang bukan kira, kalau umpamanya tidak boleh, lantas umpamanya kita sekarang setelah mempelajari itu bahwa kenapa ada ketemu di sini? Tidak, umpamanya setelah kita mempelajari sekarang ternyata ta'nisur raji, kalau umpamanya fa'ilnya adalah muannas majasi, maka persentase bolehnya dimuannaskan amilnya itu 80%. Mentang-mentang kita sudah belajar begitulah, kayaknya Al-Qur'an ini perlu karena dalam Al-Qur'an dikatakan jumi'as syamsu, seharusnya jumi'ati syamsu tidak boleh, karena itu adalah sudah ketetapan ketetapan paten, harus dijadikan kecuali kalau memang ada qiraah. Kecuali memang kalau ada qiraah yang mengatakan begini. Meskipun artinya begini, meskipun dalam pandangan bahasa Arab pernyataan itu benar, tapi tidak boleh dikategorikan sebagai Al-Qur'an. Tapi kalau sekedar dikeluarkan disebutkan di luar jumi'as syamsu sebagai bahasa Arab biasa, silakan. Jumi'as syamsu, jumi'atis syamsu. Tapi tidak boleh kau mengatakan Allah berfirman dalam wa jumi'atis syamsu selama tidak ada qiraat. Tapi kalau ada qiraatnya ya, ada qiraat yang warid yang sabit mutawatir, silakan. Saya ambil contoh umpamanya. Saya pernah sebutkan kemarin sini. Dalam surat Yunus itu dikatakan fabizalika falyafrahu. Fabizalika falyafrahu. Ada qiraah yang mengatakan fabizalika faltafrahu. Lipat atau meskipun qiraahnya ini dikategorikan adalah qiraah syadz. Tapi setelah diteliti ternyata kalimat faltafrahu, qiraah faltafrahu itu merupakan dalil yang dijadikan alasan oleh ulama Kufah yang mengatakan bahwa fil amar itu murab bukan mabni. Dan selama ini kan kita tahu bahwa fil amar itu mabni itu berarti antum semua ulama Basrah. Selama ini kita tahu bahwa fil madi itu adalah mabni. Ternyata dari qiraah itu fabizalika faltafrahu, ulama Kufah semua mengatakan bahwa tidak. Asalnya seperti ijlis itu adalah litajlis, idrib litadrib, asal katanya if'al litafal. Cuma karena likasratil istimah, mungkin karena terlalu bosan katanya kita mempergunakan banyak sehingga dijatuhkan lamnya, kemudian dijatuhkan lamnya dengan lam fil mudarinya, huruf mudarinya kemudian dikasih hamzah wasal menjadi if'al, menjadi idrib, menjadi uktul dan lain sebagainya. Yang dijadikan alasan karena ada kira fal tafrahu, ada juga kiraannya banyak bikaf tafrahu. Nah itu. Ada kira yang mengatakan fafrahu. Jadi itu cuma sekedar tambahan saja bahwa bagaimanapun kaidah nahwu Arab, kaidah nahwu Arab
Meskipun benar menurut semua pakar nahu, tidak pokoknya semua sepakat